Tak ada satupun orang yang ingin terlahir dengan keadaan yang kurang beruntung. Semua ingin memiliki kehidupan yang baik. Semua ingin menikmati masa tua yang bahagia. Tetapi saat usia senja, tak semua orang mampu untuk berjuang, bertahan demi tuntutan hidup, untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik lagi. Sekilas, ketika kita melihat dari luar, sosok perempuan parubaya ini tak ada yang tahu bagaimana ia kuat menghadapi kisah hidupnya. Sosok yang tergambar hanyalah seorang penjual gorengan yang menjajakan jualannya di depan rumah. Ia begitu ramah melayani, menegur sapa, dan selalu tersenyum manis sambil mendoakan kebaikan untuk siapa saja yang membeli gorengannya. Namun, di balik senyum manisnya, tergurat kisah pilu perjuangan seorang Sumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gorengan apa, Dek? Campur saja, Ibu. Kasih sukun, pisang, sama tahu isi. Ibu sudah lama jualan? Sudah, sebelum gempa. Ibu hari-hari jualan? Hari-hari. Ke pasarnya juga hari-hari? Ke pasarnya 3 hari 1 kali. Saya boleh tidak temani Ibu ke pasar? Boleh. Boleh? Boleh. Kalau Ibu ke pasar jam berapa, Bu? Jam 5:30. Jam 5:30? Iya. Jam 5:30 berarti selesai sholat subuh ya, Bu? Iya. Oh iya, berarti besok saya temani Ibu ke pasar ya? Boleh. Oke, boleh. Nanti saya Boleh. jemput Ibu di sini besok ya? Iya. Oke? Memutuskan merantau ke kota Palu untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Namun, sejak suaminya meninggal dunia, kini ia harus bekerja sendiri demi mencari nafkah, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak sematawayangnya. Mentari masih menyembunyikan rupanya. Namun, saya telah bersiap. Karena hari ini, saya janji dengan Ibu Sumarni untuk menemaninya berbelanja di pasar, membeli semua kebutuhan untuk berjualan. Sekarang sudah jam 4 subuh, saya sudah bersiap untuk menemani Ibu Sumarni berbelanja di pasar. Ibu Sumarni berbelanja di subuh hari karena saat pagi hari Ibu Sumarni sudah mengurus anaknya dan mengurus jualannya. Pukul 5 pagi, saya sudah berada tepat di depan rumah Bu Sumarni. Assalamualaikum, Ibu Sumarni.
Waalaikumsalam. Ayo Ibu, saya antar ke pasar. Ya. Raut wajahnya sangat bahagia karena saya menemaninya berbelanja. Karena biasanya ia ke pasar harus menunggu angkutan umum atau mobil sayur tujuan pasar. Bagiku, Bu Sumarni adalah sosok perempuan yang hebat, ibu yang tangguh. Dalam perjalanan menuju pasar pun, kami terus bercerita tentang kisah hidup seorang Sumarni. Sepanjang perjalanan, Bu Sumarni selalu menggenggam tangan saya. Bentuk kasih sayang seorang ibu. Walaupun saya bukan buah hatinya, namun dari cara dan sikapnya, nampak ia seorang ibu penyayang. Langganan lombok kritik. Yang ada mobilnya. Tidak. Oke. Bisa. Tuntas sudah kita berbelanja. Beruntung Bu Sumarni punya becak langganan. Jadi ia tak perlu repot-repot untuk mencari angkutan yang bisa membawa semua barang belanjaannya. Dan kini kita akan kembali ke rumah Bu Sumarni karena anak tercintanya sudah menanti di rumah. Ini barang-barangnya sudah sampai duluan ya? Iya, karena langganan sudah becak langganan sudah yang kita ikutan bawa barang kemari. Setiba di rumah, semua belanjaan dari pasar sudah berada di depan rumah Bu Sumarni. Kondisi tempat tinggal Bu Sumarni juga jauh dari kata layak. Rumah ini pun hanya rumah kontrak. Ada satu kamar tempat ia dan anaknya beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Kini Bu Sumarni mau mengurusi anaknya dan saya akan membantu Ibu Sumarni untuk menyiapkan jualannya hari ini agar bisa berjualan lebih awal. Nandar. Begitu ia memberi nama sang buah hati tercinta. Nandarlah yang membuat kaki Bu Sumarni selalu tegar berdiri menopang beban hidup yang semakin tinggi. Nandar memang terlahir dengan kondisi yang tidak seberuntung anak lainnya. Sejak usia 3 bulan, ia didiagnosis mengalami lumpuh layu. Kehidupan Ibu Sumarni memang tidak seberuntung ibu-ibu lainnya. Ia mendapatkan seorang anak yang spesial dan harus berjuang dengan kedua tangannya. Bukan untuk menjadi kaya raya, tetapi hanya untuk menyambung hidup keluarganya. Sosoknya yang kuat menghadapi dunia membuatku sangat kagum. Untuk memahami dan mengerti kehidupan
seorang Sumarni. Ya, Ibu jualan gorengan ini sudah berapa lama? sudah lama sebelum gempa. Sebelum gempa. Awalnya ibu memang jualan depan rumah atau Berkeliling. keliling? Ya, Ibu keliling-kelilingnya keliling area mana bu? mulai dari Talisa. Terus ibu kesananya naik apa? Ke sana naik ojek, pulang sambil berjual sampai ke Impres. Oh berarti ibu jalan dari Talise sampai ke Impres. Iya, sambil bawa loyang. Bawa loyang, Iya, isinya gorengan. iya. Memang isi tahu isi. Tahu isi, tempe, bakwan. Insya Allah jualannya laris manis terus ibu. Amin. Ibu, mohon maaf nih bu. Saya mau tanya tentang anaknya ibu, enggak apa-apa bu. Tidak apa. Anaknya ibu namanya Nandar ya? Iya, Umurnya berapa tahun? jalan 12 tahun. 12 tahun. Anaknya ibu, mohon maaf bu, kan ini disabilitas ya bu. Iya, Berarti anaknya ibu itu disabilitasnya memang dari sejak lahir. dari bayi sudah ada kelainan. Oh memang dari bayi sudah ada kelainan. Iya, Berarti ibu sama sabar ya, sama Nandar. amin. Mungkin nanti bisa kita di sini menderita urus dia, mungkin insya Allah meninggal dia, tolong kita nanti. Amin, insya Allah ibu. Semoga ya ibu merawat Nandar nanti menjadi amal jariah. Amin, Balaskan di surganya Allah kelak. amin. Ibu tinggal di sini sudah lama atau bagaimana? Sudah lama, mulai tahun 2000. Rumah sendiri, tanahnya masih tanahnya orang. Rumah ini ibu bangun sendiri, Iya. tapi tanahnya Tanahnya bangun orang. di tanahnya orang. Terus itu tanahnya ibu sewa atau dikasih gratis dari orang? Sewa 1 tahun 400. 1 tahun 400 ribu untuk ukuran bangunan bangunan ibu rumah. sekarang. Iya. Keluarganya ibu? Tidak ada di Jawa semua. Oh berarti ibu sendirian di merantau ke Palu sini? Iya, Berarti ibu asli Jawa nih? asli orang Jawa. Asli orang Jawa. Kalau suami? Sudah meninggal. Suami ibu sudah meninggal. Sudah berapa lama bu? Lebih 2 tahun. Mohon maaf ya bu, saya tidak tahu kalau suami ibu sudah meninggal. Iya, tidak kenapa. Berarti ibu sekarang hidupnya tinggal berdua. Berdua dengan saya punya anak saja. Berarti ibu sekarang berjuang hidup untuk Nandar. Selama ibu merawat Nandar, suka dukanya bagaimana bu? Kalau dia mengamuk itu setengah mati, kita mau bekasi berdiam. Kalau mengamuk. Iya. Memangnya Nandar sering mengamuk karena apa bu? Dengar suara mobil beribut atau motor. Oh berarti Nandar kurang suka dengan keadaan yang berisik ya bu? Iya. Berarti Nandar lebih banyak dalam rumah, nggak bisa keluar begitu. Cuma di dalam terus, nanti sekali-sekali kalau memang ada waktu longgar bawa jalan-jalan. Oh berarti ibu sering mau jalan-jalan Nandar dulu. Kalian saya bawa ke pasar bawa dengan kursi roda. Berarti kalau ibu ke pasar sama Nandar menggunakan kursi roda, ibu dorong Iya. sampai ke pasar. Saya dorong, pulang dorong lagi pulang. Terus belanjaannya ibu bagaimana? Kan cuma sedikit kalau bawa Nandar. Oh kalau bawa Nandar berarti ibu belanjanya cuma sedikit. Iya. Tapi lumayan jauh loh bu, dorong Nandar dari rumah ibu ke pasar. Asal Nandar terhibur ya bu, Iya. ibu juga bisa senang pastinya. Ibu pernah mengeluh tidak selama merawat Nandar? Kalau mengeluh pasti semua orang tua pasti ada. Sambil pikir panjang, mungkin cobaan Allah yang bekasi, mungkin ada imbalannya nanti. Nanti ibu saya bantu jualan ya hari ini. Iya. Nanti setelah ibu ini kita buat sambalnya, terus sudah potong sayur, selanjutnya kita mau buat apa ibu? Harus bikin sayur, manu lombok, apa semua. Kalau sudah selesai semua, bekasi mandi saya punya anak, baru kasih menjual. makan Nandar. Iya. Baru kita Bekasi jual. makan baru berjual di luar. Oh ya, nanti saya bantu ibu jualan ya. Iya. Setelah semuanya siap, saya akan menemani Bu Sumarni berjualan.
Lapak yang ia buka di depan rumahnya hanya satu-satunya penghasilan Ibu Sumarni. Ia berjualan gorengan mulai pukul 11 siang sampai sore hari di Jalan Lasoso di Kota Palu. Ramah, sopan, dan bersahaja. Begitulah Bu Sumarni kulihat. Tak jarang saat ia berjualan ia harus berlari ke dalam rumahnya untuk melihat anak tercintanya. Terkadang jika Nandar bosan di dalam rumah, Bu Sumarni mengajaknya berjualan di depan. Bagiku Bu Sumarni sangatlah tegar. Hingga begitu menceritakan kisah hidupnya, tak ada lagi air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Bagi Bu Sumarni, hidup ini memang begitu banyak rintangan. Namun jika ia kuat menjalaninya, maka ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya 1000 kebaikan yang tak terduga. Ibu, Ya. ini kan kita sambil membeli, Ibu sudah selesai goreng sebagian. Dan biasanya Ibu di sini buat apa? Kadang bapak-bapak lombok atau bungkus lomboknya Lombok, lombok buat yang dan dibuat untuk besok. besok. Buat besok. Setelah itu yang untuk besoknya lagi apa Ibu pergi ke pasar lagi besoknya? 3 hari 1 kali. Oh, berarti Ibu ke pasarnya 3 hari, Satu satu kali kali. pergi ke pasar. Berarti Iya. Ibu dalam 3 hari itu sudah belanja banyak ya Ibu Iya. kalau ke pasar? Pada boros ongkos. Oh, boros ongkos. Namanya kalau ongkosnya Ibu ke pasar, kayak Ibu periginya kan naik angkot biasanya, Kadang naik angkot, kadang naik ojek. kadang naik ojek. Itu kalau Ibu naik angkot dari sini ke pasar itu berapa Bu? 5.000. 5.000. Terus Ibu pulangnya dari pasar ke sini Naik beca naik becak. Iya. Ongkosnya 30. 30.000. Lumayan ya Bu. Kalau ongkosnya 30.000 setiap hari mau ke pasar, pantas Ibu memilih untuk 3 hari ke pasar. Kalau lagi selesai menggoreng Ibu terus menunggu pembeli, Ibu mengurus Nandar juga atau bagaimana? Kalau kurang pembeli, kalau pas longgar orang beli ada waktu, kasih makan Nandar lagi. Oh, untuk makan siang. Iya. Berarti kebutuhan yang menurut Ibu yang berat. Pempesnya kan hari-hari pakai. Jadi 1 hari kadang-kadang 5, kadang-kadang 6. Pampers buat Nandar. Iya, Ya Ibu, ini Nandar kan disabilitas. iya. Kalau boleh tahu sejak kapan nih Bu ada tanda-tanda kelainan dengan Nandar? Mulai kecil, mulai bayi. Dari bayi. Karena lahirnya cuma 1,5 kilo. Lahirnya 1,5 kilo. Berarti dari semenjak lahir Ibu sudah tahu kalau Sudah Nandar ada beda ada memang. kelainan. Iya. Oh, sudah beda. Berarti Iya. dia begitu lahir sudah beda. Dari bentuk fisiknya mungkin bagaimana Ibu? Ada kelainan karena kecil sekali baru berkeriput dia punya muka. Oh, keriput mukanya. Ini anak kandung Ibu. Bukan anak saya angkat. Itu orang tuanya itu anak kesini belum ditahu, nanti sudah kita orang ambil dari rumah sakit baru kita orang tahu bahwa ada kelainan. Terus bagaimana Ibu bisa menerima dengan adanya kelainan pada Nandar pada saat Ibu tahu? Sudah mulai umur 6 bulan baru beda sekali. Beda sekali. Nggak bisa. Kelihatan Iya, perbedaan dari Nandar. karena dia punya gerakan nggak seperti anak-anak normal. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah tahu bahwa Nandar ini mempunyai kelainan? Saya anggap itu amal saya kita berurus anak-anak begitu. Ya, kan? Ketika Ibu melihat wajahnya Nandar setiap hari, setiap saat Ibu mencari Nandar, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya punya semangat karena cuma anak satu-satunya juga, baru kita tinggal hidup berdua. Memangnya Ibu, suaminya Ibu Sudah meninggal, sudah berapa lama? sudah lebih 2 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun, berarti di usia Nandar 10 tahun. Ibu, Iya. apakah pendapatan Ibu dalam berjualan gorengan setiap hari dapat mencukupi kebutuhan Ibu bersama Nandar untuk
sewa tanah, kontrak tanah, nandar tiap hari, makan tiap hari, dan kebutuhan nandar yang lain. Kalau untuk hari-hari ya kita alhamdulillah masih bisa mencukupi, karena biar menjual gorengan ibaratnya ada kekurangan, mungkin nanti besok harinya ada kelebihan. Iya, harus disyukuri ya Bu. Iya. Setiap harinya alhamdulillah masih bisa makan, masih sehat, masih bisa beli popok buat nandar dari penghasilannya Ibu buat jualan gorengan. Terutama pempesnya nandar. Selama Ibu berjualan Bu, apa yang membuat Ibu sedih sekali? Mungkin Ibu punya kisah selama Ibu berjualan gorengan dari sebelum gempa, terus kemudian gempa Ibu pindah jualan nasi kuning, dan akhirnya kembali lagi untuk berjualan gorengan. Susah dukanya, nanti kurang pembeli. Kalau 200 tidak mencukupi modal, karena yang sudah dibikin sudah banyak itu. Untuk bikin bakwan, tahu kan sayur sudah dibikin. Berarti tidak kembali modal ya Bu? Iya. Berarti di saat pembeli sepi, hasilnya tidak sampai 200.000, itu salah satu yang membuat Ibu sangat sedih karena Kebutuhannya nandar. beli popok setiap hari, beli roti, beli makan Ibu sama nandar, juga nah modal jualan Ibu tidak kembali pada hari itu. Dan bumbu rahasia lainnya, rempah-rempahnya rahasia Ibu ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari sebuah perjuangan dan perjalanan hidup Sumarni. Oke, terima kasih Bapak. Terkadang kehidupan kita yang baik adalah mimpi bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Keikhlasannya merawat Nandar hanya dengan satu harapan. Kelak jika di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nandarlah yang akan menjadi penolong dan penyelamatnya, karena surga Nandar ada di telapak kakinya. Maka bersyukurlah kita semua yang bisa hidup lebih layak dari saudara kita, karena bagi mereka mencari sesuap nasi pun terasa berat dan susah. Ibu, masih banyak? Udah lama lagi. Saya mau pamit, saya berterima kasih Ibu telah menerima saya untuk menemani aktivitas Ibu seharian. Tadi mulai dari pasar sampai Ibu berjualan, menggoreng, mengurus nandar. Saya sangat bangga melihat Ibu, seorang ibu tunggal yang mengurus Nandar dengan keterbatasannya. Walaupun Nandar bukan anak kandung dari ibu, tapi ibu sangat ikhlas untuk merawat Nandar hingga dengan hari ini. Semoga ibu sehat selalu, Nandar juga menjadi anak yang soleh, Amin. menjadi anak yang nantinya akan menjemput ibu di surga. Amin. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini. Untuk itu, sebelum saya pamit, saya ada sedikit, semoga bisa membantu Ibu. Diterima Ibu, Ya, terima semoga kasih banyak. bisa Mudah-mudahan membantu banyak Ibu. rezekinya kita. Amin. Ibu juga semoga jualannya laris manis setiap harinya. Amin. Nandar sehat-sehat, Ibu Amin. sehat-sehat, Amin. agar bisa tetap terus mengurus Nandar. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, banyak rezeki, sehat terus, supaya Nandar dengan saya dikasih berkah sama Allah. Amin. Tapi Ibu, ada sedikit, Kasih semoga banyak, bisa Adek. membantu Ibu. Terima kasih banyak. Iya.
Semoga kita bisa berjumpa lagi, Bu. Ya, sehat-sehat ya, Bu. Iya, terbanyak deh. Iya, terima kasih. Sesuatu yang berharga akan membuat kita terus kuat dan bertahan menghadapi getirnya hidup. Kisah Ibu Sumarni, contoh nyata sebuah perjuangan yang ada di depan mata kita untuk terus berusaha pantang menyerah dan selalu optimis bahwa kehidupan akan berpihak kepadanya. Hidup memanglah pahit dan tak seindah yang kita bayangkan. Tapi dari kepahitan itu, kita jangan pernah berhenti untuk berusaha dan terus bersyukur agar pahitnya hidup bisa berubah menjadi cahaya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.